Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Mari pada pagi yang indah ini, Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Di dalam kebaktian Minggu 17 Mei 2020, pada saat ini kita boleh melakukan ibadah online. Kiranya kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita semua, dan kita sungguh dikuatkan dan diteguhkan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita bangkit berdiri. Ibadah ini terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dengan sukacita, kita akan memujikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kulihat bintang gemerlapan, ialah pujian ini memuliakan nama Tuhan. Nyanyian nomor 64. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama mendengarkan tentang hukum kasih yang saya ambilkan dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hukum kasih ini, kita belum bisa melakukan dengan sempurna. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengakui di hadapan Allah demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan bersalah, serta berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah akan doa kami, dan ampunilah kiranya segala dosa kami di hadapan hadirat-Mu ini. Tuhan, bukan karena bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, berita pengampunan dosa pada pagi hari ini, jikalau kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu, syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Kita akan pujikan nyanyian nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Haleluya. Di muka Tuhan Yesus kita akui Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Saya antarkan, mari kita berdoa. Maha besar adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, namamu kekal untuk selama-lamanya. Engkaulah kekuatan kami, kubu keselamatan kami, kota benteng kami. Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi. Demikian juga kehidupan kami sebagai manusia. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan puji dan syukur atas kasih karunia Tuhan yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami semua hamba-hambamu yang ada dalam GTJ Patihan ini, kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam doa-doa kami. Pagi hari ini, kami berdoa untuk gerejamu, GTJ Patihan.
Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami semua untuk terus hidup mengasihi Engkau, untuk terus takut akan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-hambamu yang terlibat dalam setiap pelayanan di gerejamu. Baik hambamu Bapak Pendeta Slamet Waluyo dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Tuhan memberkati hambamu ini di dalam penggembalaan di gerejamu ini. Biarlah hikmat, kekuatan, dan kuasa dari surgawi Tuhan terus tambah-tambahkan di dalam kehidupannya. Dan apapun yang menjadi kebutuhan, kerinduannya, dan harapannya, Tuhan yang memberkati dan memberikan yang terbaik untuk hambamu ini. Juga untuk hambamu di bagian teknik, juga di bagian merpot, Tuhan berkati mereka, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, dan setiap pelayan yang dikerjakannya. Biarlah nama Tuhan yang terus dimuliakan. Juga untuk hamba-hambamu yang terlibat dalam kemajelisan, komisi, ketua kelompok, guru-guru sekolah minggu, dan hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan firman. Tuhan, hambamu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kasih karunia yang terus mengalir dalam kehidupan mereka semua. Tuhan berkati keluarganya masing-masing, berkati apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka, sehingga namamu terus saja yang ada di dalam kehidupan mereka semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan tambahkan, berikan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh untuk jemaatmu di tempat ini, untuk jemaatmu yang saat ini mengalami kelemahan fisiknya, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Pak Prapto, Pak Kusmanto, Bu Kinem, Bu Kasmat, Pak Bati, Ibu Kasmiato, Bu Wakini. Tuhan memberkati mereka. Juga untuk hamba-hambamu yang belum bisa kami sebut. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan biarlah bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hambamu juga berdoa untuk hamba-hambamu, jemaatmu GTJ Patihan. Dari anak-anak, balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak, juga untuk hamba-hambamu yang sudah masuk dalam lansia. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita dari surgawi Tuhan berikan untuk seluruh jemaatmu di tempat ini. Dan biarlah pertumbuhan dan perkembangan dalam iman mereka Tuhan terus berikan untuk hamba-hambamu. Sehingga semakin hari nama Tuhan yang terus dimulakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan apabila mereka mengalami pergumulan kehidupan maupun tantangan, baik masalah ekonomi, masalah hubungan dalam keluarga, masalah kehidupan anak-anak, masalah masa depan, biarlah semuanya Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kemampuan bagi hamba-hambamu. Sehingga anak-anakmu di tempat ini merasakan damai dan sejahtera ketika mengalami segala pergumulan persoalan yang dialami. Karena Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik untuk kami semua. Dan biarlah namamu yang kami muliakan di setiap permasalahan yang kami alami. Sehingga kami mengalami kuasa, mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Karena Engkau yang berikan jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hambamu juga berdoa untuk anak-anakmu di jemaatmu tempat ini yang saat ini bekerja di rumah sakit sebagai garda kesehatan yang saat ini mengalami pengelolaan pandemi corona. Untuk hamba-hambamu, untuk Mas Anggoro, Bu Natalia, Ibu Ernawati, Pak Edo, Bu Puji Tias, Pak Agus, Pak Ibu Mika, Saudara Wahyu, Pak Agus, juga Bu Anis, Mbak Lina, Pak Bambang, Saudara kami Pak Triana, Bu Nopita, Mas Manda, Mbak Rina, Pak Duyanto, Ibu Ina, Ibu Untari, Mbak Yana, Bapak Neo, Bu Eko, juga Mbak Dian. Kami berdoa hamba-hambamu ini, kiranya di dalam keadaan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera dan penghiburan. Tuhan yang memproteksi mereka, sehingga Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa, karena proteksi yang sempurna hanyalah berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan mereka, dan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi, dan nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Kami serahkan semuanya hamba-hambamu ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera untuk mereka semua, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saat ini, untuk jemaatmu yang melalui program harus di rumah saja, baik bekerja, baik sekolah,
baik melakukan aktivitas apapun yang harus dilakukan secara online. Tuhan kiranya memberkati proses belajar mengajar dan pekerjaan mereka, walaupun mereka harus kerjakan dari rumah. Biarlah semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya ini hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi untuk kami semua. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini mengalami situasi pandemi COVID-19 Tuhan, juga bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat kasih karunia yang terus mengalir kepada setiap hamba-hambamu yang ada di bangsa kami. Mulai dari para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, juga untuk para menteri, juga untuk pengambil kebijakan-kebijakan di mana tempat, dari mulai gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai tingkat di kelurahan, juga tingkat RT maupun RW. Juga untuk para pejabat negara, baik di keamanan, baik Polri, TNI, maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh aparat yang bertugas untuk keamanan dan pertahanan bangsa kami, baik untuk keamanan politik, juga untuk ekonomi, budaya, dan keamanan bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, dan kuasa yang dari surgawi untuk hamba-hambamu ini semua. Sehingga ketika mengambil kebijakan yang harus dilakukan untuk bangsa kami, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah terus Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, berkat-berkat-Mu yang terus menyertai kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau yang sudah memilih bangsa ini berdiri, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang menjaga bangsa kami, Tuhan yang akan merawat bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa dalam hidup kami yang kami lakukan tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh doa, kerinduan, dan harapan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan kepada tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati, amin. Kita boleh merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan, baik berkat materi, fisik, maupun kesehatan di dalam kerohanian kita. Untuk itu, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita sungguh bersyukur memiliki tanah air yang kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau, padang, bukit, dan lembah. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik itu kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya ada firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini untuk mendasari di dalam kita memberikan persembahan yang saya ambil dari 2 Korintus yang ke-9 ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita akan berikan persembahan dan kita akan memuji nama Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Kita berikan persembahan dengan sukacita. Doa
mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan di dalam doa kami. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, baik masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan, ialah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ialah kami berdoa, kami kuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini, sehingga menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu izinkan Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Di gereja-Mu GTJ Patihan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka tingkap-tingkap langit berkat Tuhan. Engkau curahkan berkat untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini. Melalui setiap pekerjaan, aktivitas, apapun yang dikerjakan, Tuhan memberikan berkat-berkat di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi aktivitas kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dan salah dalam hidup kami yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sekali lagi Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah tangan Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih jikalau pagi hari ini kami boleh memuji dan muliakan akan kebesaran nama Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kami hendak duduk diam untuk merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap mendengar. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Berikan hikmat dan kemampuan dari surgawi. Sehingga Engkau pakai pada pagi hari ini untuk menyampaikan penyambung lidah Tuhan, untuk boleh memberitakan kabar kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu pada pagi hari ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambilkan dari Mazmur pasal yang ke-109, ayat yang kedua sampai yang kelima. Mazmur pasal yang ke-109, ayat 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul menghadapi dan menang atas fitnah atau hoak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah mendapatkan fitnah? Halo? Pernah mendapat fitnah? Atau apakah malah saudara, Bapak, Ibu, memfitnah? Ya, enggak usah saling tunjuk ya. Ya, enggak usah saling tunjuk ya. Jadi sesama memfitnah dan fitnah tidak boleh saling menunjuk. Ya, gitu ya. Ya. Kita mungkin pernah mengalami difitnah ataupun pernah memfitnah walaupun sekecil apapun, ya.
Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Fitnah terjadi di dalam kehidupan kita semua. Kalau saya ingat kemarin Bapak Pendeta Slamet Tumaluyo di minggu yang lalu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Rasul Paulus menghadapi satu peristiwa, masalah, tantangan di dalam proses perjalanan menuju ke Roma. Di mana kemarin ada satu kesimpulan bahwa dalam setiap menghadapi persoalan permasalahan hanya 3T. 3T. Masih ingat ya Bapak Ibu dan saudaraku? Ya, 3T. Bahwa kita harus tetap tatak, tetap, dan tetap. 3T jadi pedoman. 3T di dalam firman Tuhan. Tetap di dalam koridor, dalam perahunya Tuhan. Sehingga bisa selamat mengatasi masalah. Karena Tuhan ada di dalam perahu kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini salah satu perkara yang sering terjadi adalah tentang fitnah. Lalu fitnah itu apa sih? Ya, sebetulnya fitnah, kalau menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, di sana disampaikan bahwa fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Di dalam KKBI Kamus Bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Ya. Kalau memfitnah berarti menjelekkan nama orang, menodai nama baik, dan merugikan kehormatan. Bahkan ada juga tentang dikatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Wah, luar biasa ya, fitnah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari maksud yang disampaikan dari Kamus Bahasa Indonesia, di sana bahwa fitnah itu tidak sesuai dengan apa yang ada. Bisa dikatakan menyebarkan berita bohong atau menjelekkan orang atau memberikan satu pernyataan yang negatif, yang jelek, yang jahat, yang tidak baik kepada seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi atau bisa membuat penghormatan seseorang menjadi turun, wibawa, reputasi seseorang bisa turun. Ya. Kalau kita melihat fitnah, misalnya saya difitnah, Pak Agus itu siapa sih? Ya. Pak Agus itu orangnya kasar, orangnya jelek, ya. Itu disebarkan di mana-mana, ya. Dan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bisa terjadi dalam kehidupan. Atau mungkin ketika seseorang pengen naik jabatan, ya, kemudian dia ngomong dengan atasannya, Pak Direktur, ini si A kemarin itu melakukan hal seperti ini. Wah, ternyata tidak benar. Tujuannya hanya untuk membuat kebaikannya dia supaya dipandang baik oleh pimpinan. Ini juga fitnah yang mempengaruhi kehidupan seseorang dan membuat orang ternodai nama baiknya dan merugikan kehormatannya. Bahkan dia dibunuh karakternya sehingga orang tersebut tidak menjadi baik karena fitnah. Fitnah sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara saya dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tulisan saya ini ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu menfitnah. Ya. Ada beberapa faktor, bisa orang karena menuruti hawa nafsunya sendiri. Orangnya pengen punya harta yang banyak, pengen punya jabatan yang tinggi, karena pengen bernafsu memiliki harta yang banyak. Itu karena hawa nafsu. Bisa dia melakukan fitnah kepada
orang lain. Juga karena menuruti bujukan setan, ya. Dan juga karena tidak percaya diri dia sehingga melakukan fitnah juga bisa. Akibat karena iri hati kepada orang lain dan juga kurang mensyukuri berkat-berkat Allah yang ada pada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fitnah bisa terjadi yang menyebabkan ini semua. Di dalam firman Tuhan juga ada ini, ya. Bapak Ibu, bahwa untuk fitnah ini seringkali faktor risikonya karena egoisme, ya. Mungkin dari diri kita, ya. Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin karena kita tidak sepaham dengan teman kita, bahkan mungkin kita tidak mau menerima orang itu hadir di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Kemungkinan juga risiko karena ada memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok ataupun kepentingan politik sehingga menebarkan kebencian, menebarkan hal-hal yang jahat, yang tidak benar, yang tidak sesuai kenyataan. Bahkan mungkin karena pengen balas dendam. Wah, balas dendam, wis muntup, ya. Sudah ditunggu-tunggu, suatu saat akan membalas. Membalas kejahatan yang pernah mungkin dirasakan, merasa pernah terkucilkan dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyebab dari orang melakukan fitnah, juga risiko-risiko orang melakukan fitnah, karena keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Lalu bagaimana akibat fitnah itu bisa berbahaya dan merugikan? Karena adanya fitnah, kalau kita melihat dan merujuk di Amsal yang ke-16, di sana bahwa fitnah bisa mengakibatkan satu pertengkaran, bisa mengakibatkan perceraian dengan sahabat, dengan temannya. Kemudian juga Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fitnah bisa memutuskan tali persaudaraan yang dulunya api, tiri-tiri sama temannya, sama soulmate-nya, ya. Namun karena ada fitnah, karena ada egois yang muncul, akhirnya tali persaudaraan bisa putus. Sehingga ini pun juga bisa merugikan orang lain, karena bisa menjadi perpecahan di antara kita. Ya. Jangan ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Ya. Ini bisa mengotori pikiran kita ketika ada fitnah. Bahkan ketika ada fitnah, mungkin orang yang difitnah akan dikucilkan. Karena yang mengucilkan tidak tahu ternyata itu hanyalah fitnah. Bahkan karena fitnah bisa terjadi pembunuhan. Bapak, Ibu, yang saudara koneksi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 109 tadi, diberikan judul oleh LAI, doa menghadapi fitnah yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Ya. Bapak, Ibu, Raja Daud, siapa sih yang gak kenal dengan Raja Daud? Di sini dia merasakan ada mulut orang fasik, mulut penipu yang menyuarakan, yang membicarakan tentang dusta, tidak kebenaran. Bahkan ada kebencian yang menyerang dan memerangi kehidupannya. Bahkan Raja Daud merasa tertuduh. Namun dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Kalau kita lihat pengalaman Raja Daud diberikan fitnah, baik oleh yang pernah terjadi, mungkin difitnah oleh orang-orang yang ada di dekatnya, bahkan mungkin anaknya sendiri, sehingga dia melakukan pemberontakan. Dia menyampaikan kepada rakyat, sampaikan masalahmu kepada saya, pasti akan diselesaikan. Sehingga dia mengumpulkan para pejabat-pejabat, sehingga mengakibatkan satu pemberontakan kepada Daud. Bapak, Ibu, yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu pernah melihat siapa ini? Sinetron. Ya, sinetron. Ya, ini gara-gara istri melihat sinetron ini saya jadi ikut nonton begitu ya. Di masa puasa ini ada sinetron
Mungkin pernah ditayangkan tahun yang sudah beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang judulnya Inayah. Ada yang tahu ya, Inayah? Pernah mendengar ya? Di sana ada peran Kanjeng Doso gitu ya. Kemudian beristrinya banyak, ya ada 4 ya. Di situ ada salah satu istrinya yang namanya Umi Desi. Umi Desi ya. Yang pernah melihat pasti tahu bagaimana itu Umi Desi ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat gemes, kudu-kudu atau apa no gitu ya, Umi Desi ini kebangetan. Orang kok bisa kayak gitu ya perannya ya. Peran antagonis yang begitu luar biasa bagaimana dia memerankannya. Dia melakukan intrik, fitnahan, melakukan apa ini? Membuat situasi dan kondisi dalam rumah tangga Kanjeng Doso terjadi percekcokan, terjadi perebutan, terjadi pertengkaran, terjadi banyak hal yang membuat mereka saling menuduh, saling bisa sampai menjadi pengen membunuh. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita bohong, fitnah yang dilakukan Umi Desi membuat geger keluarga Kanjeng Doso. Ya. Fitnah sangat berbahaya dan merugikan kehidupan seseorang dan kehidupan dalam satu organisasi. Fitnah bisa terjadi dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan bisa terjadi dalam gereja juga bisa terjadi. Organisasi apapun bisa ada yang namanya fitnah. Namun kita sebagai anak Tuhan, orang yang sudah dikasihi Tuhan, orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi anaknya. Mari kita belajar bagaimana menghadapi fitnah itu, sehingga kita menjadi pemenang atas fitnah yang ada. Kalau kita merujuk dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi, ya, apa yang dikerjakan oleh seorang Daud ketika menghadapi fitnahan itu. Kalau kita lihat di ayat yang kedua sampai ke ayat yang kelima di sana, terutama di ayat yang keempat, ya, di situ Daud justru mendoakan orang yang menfitnah. Kemudian dia tetap mengasihi walaupun dia difitnah. Bapak Ibu, ini tidak mudah kalau kita mendapatkan fitnahan, ya. Tapi ini firman Tuhan, ya. Kemudian di dalam pasal 109, ya. Ini sebagai bagian yang pertama bagaimana kita menghadapi fitnah. Bahwa kita perlu minta tolong kepada Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur 109 ayat 26, masih dalam satu perikop itu, di sana dikatakan, tolonglah aku ya Tuhan, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah, bahwa engkaulah ya Tuhan yang melakukannya. Ini yang pertama yang dikerjakan oleh seorang Daud. Justru ketika menghadapi fitnah, dia tidak membalas fitnahan itu, namun dia datang kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan kehidupannya, karena kasih setia Tuhan. Dan bukan karena kemampuannya, bukan karena kebaikannya, namun biarlah orang tahu bahwa Tuhanlah yang melakukannya, tentang untuk menolong mengatasi fitnah tersebut. Jadi yang pertama kita perlu minta tolong kepada Tuhan. Untuk yang kedua, di dalam Mazmur 109 ayat yang ke-30, di sana dikatakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Yang kedua, menghadapi fitnah, Daud menyampaikan tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah ketika menghadapi fitnah, tetap bersyukur. Namun ini firman Tuhan menguji kita, apakah kita masih bisa bersyukur ketika ada fitnahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan di sini
hendak bersyukur sangat. Artinya bersyukurnya lebih luar biasa karena ada fitnahan itu terjadi untuk kehidupan kita. Dan itu Daud hendak memuji-muji Tuhan. Artinya dengan pujian dia tetap memuji Tuhan. Karena sangat bersyukur ada fitnahan itu terjadi. Sehingga dia bisa datang kepada Tuhan dan bisa bersyukur dan memuji nama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita melihat pengalaman kehidupan tokoh yang pernah kita dengar, Bapak Ibu, kita yang ketiga adalah fokus kepada Allah sebagai sang sumber dari kebaikan itu sendiri. Kita melihat figur seorang Yusuf, di mana dia 2 kali mengalami fitnah. Fitnah yang pertama dari saudara-saudaranya sendiri. Saudara di dalam satu ayat itu memberikan fitnah kepada dia. Bahwa dia difitnah, bahwa dia sudah mati, dimakan oleh binatang buas. Padahal dia dijual ke Mesir. Fitnah yang kedua, fitnah yang dilakukan oleh si istri dari Potifar. Padahal Daud tidak mau melakukan apapun, mau diajak sama tante istri Potifar. Ya, istri Potifar yang genit, gitu ya. Sup, ayo sup, ya. Tapi Yusuf tidak mau. Namun ketika keinginannya tidak tercapai, justru dia menyampaikan fitnah kepada Potifar. Orang Ibrani yang kau bawa ke tempat ini mau memperkosaku. Bapak Ibu yang saya dalam Tuhan Yesus Kristus. Fitnah terjadi kepada Yusuf dan juga dari saudara-saudaranya. Namun apa yang dilakukan oleh seorang Yusuf ketika mendapat fitnah itu, justru dia dipimpin oleh Tuhan. Dia menikmati sehingga ketika dia usia 30 tahun dalam Kejadian 50, dia sudah memiliki satu pangkat derajat yang luar biasa, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika dia melihat saudara-saudaranya datang kepada dia, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam Kejadian 50 pasal ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah yang telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Yusuf bisa melihat kebaikan Tuhan. Walaupun direka-rekakan yang jahat dari saudara-saudaranya, dari istri Potifar, dia harus dijual ke Mesir. Namun dia melihat itu adalah suatu kebaikan dari Allah. Dia melihat fokus kepada Allah sebagai sang sumber kebaikan di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat ada orang yang mendapatkan fitnah, kita bisa mencontoh untuk pasal yang berikut adalah justru dengan ada fitnah ini, kita ditantang untuk memberkati, kita terima dengan sabar, juga dengan ramah. Seperti yang dilakukan oleh si Paulus, orang yang dipimpin oleh Tuhan menjadi rasulnya. Dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 12-13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Pelajaran yang luar biasa. Paulus yang begitu dipakai Tuhan luar biasa. Ketika mengalami dimaki, mengalami dianiaya, difitnah, justru disitulah Paulus justru memberkati, menerima dengan sabar, menjawab dengan ramah. Nah, itu aneh Paulus, Pak. Aneh saya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dari sikap Paulus dalam menerima aniaya, menerima fitnah, menerima maki-makian. Justru
kita harus memberkati dengan sabar dan ramah. Yang berikutnya, yang sangat penting, yang perlu kita teladani adalah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus menghadapi satu fitnahan dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Ketika Yesus di dalam pencobaan di gurun, apa yang dia kerjakan? Justru di situ dia melawan fitnahan dari si iblis, ya. Dilawan dengan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang keempat, juga di Lukas pasal yang keempat ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Justru Tuhan Yesus menepis tuduhan dari si iblis. Tuduhan dari si iblis untuk menyesatkan. Diberikan lawanan dengan firman Tuhan. Kemudian yang dilakukan oleh Allah. Ketika dilakukan oleh Yesus di dalam setiap perjalanannya, di dalam setiap pelayanannya, orang Farisi, orang Saduki, juga imam-imam ahli Taurat di situ menyebarkan fitnah, menyebarkan ketidakbenaran di dalam setiap pelayanan Tuhan. Namun apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Di situ Tuhan Yesus tetap melakukan kebenaran. Ya, tetap melakukan apa? Kebenaran. Dia masih tetap melayani, tetap menolong, tetap membantu, tetap memberkati, tetap menyembuhkan, memulihkan, mentahirkan, bahkan dia mengorbankan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dia rela mati untuk melakukan kebenaran. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika menghadapi semuanya itu, di dalam Lukas 23 ayat 34, dia mendoakan orang-orang yang telah melakukan pemfitnahan itu. Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Didoakan seperti Daud juga. Ya, ketika fitnah itu terjadi, dia mendoakan. Luar biasa. Teladan yang bangkit, teladan yang sangat luar biasa, perlu kita contoh. Yang berikutnya, teladan apa dari Kristus? Ketika dia menyampaikan khotbah di atas bukit tentang kebahagiaan. Di Matius 5 ayat yang ke-11, yaitu tentang suatu kebahagiaan. Ketika ada fitnah, itu adalah suatu kebahagiaan. Ya. Di sana dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin secara logika, secara daging, secara manusia, bagaimana mungkin kita merasa bahagia kalau kita mendapatkan fitnahan, mendapatkan berita yang bohong tentang diri kita. Tentunya kita akan pengen melawan secara manusia, pengen dilawan kudu gitu ya. Tapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak biasa-biasa. Ini firman Tuhan yang luar biasa untuk kita. Anggaplah suatu kebahagiaan ketika kita dicela, dianiaya maupun difitnah. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kemarin beberapa waktu minggu yang lalu saya mendapatkan berita bohong tentang keadaan saya, ya, di mana saya memang hasil rapidnya adalah reaktif, namun berita di luar justru disampaikan, oh Pak Agus kena corona, wah gitu ya. Ya. Ada yang lebih mengerikan lagi, Pak Agus itu kena corona kritis. Wah, ya ampun Tuhan. Ada orang yang menyampaikan seperti itu. Yang lebih heboh lagi Bapak Ibu, saya baru mendengar beberapa hari yang lalu, loh Pak Agus, dawa umurmu ya. Loh lah kenapa? Kemarin tuh ada yang menyampaikan kepada saya, loh Pak Agus jadi kena corona meninggal dunia. Oh Tuhan. Berita yang tidak benar terjadi, ya Bapak Ibu. Ya,
kami sebagai keluarga, dalam keluarga menghadapi peristiwa ini memang kami diuji kesabaran kami, diuji kesetiaan kami. Namun kami sungguh bersyukur. Kemarin kami harus istirahat di rumah. Justru dengan itu kami boleh bersekutu. Bukannya ini menyombongkan, tapi ini apa yang terjadi saya sampaikan. Justru dengan mengalami itu kami boleh bisa bersama-sama menghadapi itu, bertekun, bersatu hati untuk terus berdoa dan berdoa. Dan puji Tuhan, hasil swabnya sudah negatif. Jadi Pak Agus tidak jadi kritis, tidak jadi meninggal dunia. Ya, tapi panjang umurnya, amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama menghadapi fitnah. Kita menjadi pemenang atas fitnah, atas hoak, atas berita yang tidak benar mungkin ada di sekitar kita. Dengan kita minta tolong kepada Tuhan, kita bersyukur dan memuji Tuhan, kita fokus kepada Allah sebagai sang sumber kebaikan. Dan kita terus memberkati, menerima dengan sabar, dengan ramah, dan juga meneladani orang-orang yang pernah mengalami fitnah. Di dalamnya adalah salah satu yang luar biasa, adalah keteladanan di dalam Yesus Kristus. Dia melawan fitnah dengan firman Tuhan, tetap melakukan kebenaran, terus berdoa, dan menjadikan satu kebahagiaan di dalam setiap kehidupan ketika fitnah itu terjadi. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati kita, Roh Kudus selalu menguatkan kita dalam menghadapi fitnahan berita yang tidak benar tentang hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sedia dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama terus mengagungkan Tuhan. Kita sudah mendengarkan karena Tuhan sungguh baik untuk kita semua. Karena Dia sangat baik untuk kita. Kasih-Nya yang tiada terukur dan bahkan tidak pernah terbilang dan tak pernah terhitung dalam setiap kehidupan kita. Mari kita agungkan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kasih. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik.
Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kepada kami, dan biarlah kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk terus melakukan firman-Mu. Karena kuasa-Mu, karena kebaikan-Mu yang tidak pernah terukur, tidak pernah terbilang, bahkan tidak pernah terhitung. Semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu ini, kami boleh terus dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Setiap fitnah-fitnah, setiap berita-berita yang tidak benar dalam kehidupan kami, boleh kami menghadapinya, dan kami boleh menang atas kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Kami boleh melihat teladan-teladan setiap hamba-hamba-Mu yang boleh menghadapi setiap pindahan, setiap berita-berita yang tidak benar dalam kehidupan kami. Ketika kami mengikut Engkau untuk melakukan kebenaran di dalam Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi untuk kami, sehingga kami boleh dikuatkan untuk menghadapi, dan kami dimenangkan menghadapi setiap pindahan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami terus tetap kuat, tetap tegak, tetap teguh untuk melakukan setiap kebenaran di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyadari ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dengan ketidakmampuan dalam setiap kehidupan kami. Namun ketika kami melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan, keteladanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh terus dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi semuanya itu dengan penuh kasih dan karunia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan terus menyempurnakan firman-Mu dan masuk dalam rema dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh terus dikuatkan karena Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu dan setiap kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Demikian juga yang dilakukan oleh umatnya di seluruh dunia ini. Mari kita akan bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini jemaat kita ada yang ulang tahun. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk adikku Davin Givariel Nugrahanto, Ibu Irnawati, Ibu Retno Lisa Junior. Mari kita berdoa untuk mereka semua. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama hamba-hamba-Mu seluruh jemaat-Mu GTC Patihan. Bersatu hati kami menghadiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ulang tahun pada minggu ini. Ada adik Davin Givariel Nugrahanto, Ibu Irnawati, Ibu Retno Lisa Junior. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik Davin Givariel Nugrahanto, kiranya Tuhan memberkati engkau, memberikan kekuatan, memberikan pertumbuhan perkembangan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tambahkan hikmat dan kemampuan dalam hidupmu. Tuhan yang akan memberikan kecukupan, memberikan tambahan saran dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga pertumbuhan perkembangan anak ini dengan penuh kasih Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan,
dan hormat dengan orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati orang tuanya, berkati dalam kehidupannya, sehingga boleh mengasuh dan memberikan kasih-Mu untuk anak-Mu ini, sehingga menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Irnawati, Ibu Retno Lisa Junior. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati ibu-ibu ini di dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, menjadi teladan bagi keluarganya, menjadi teladan bagi suaminya, menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi penolong bagi suaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kemampuan dalam kehidupannya, sehingga menjadi ibu rumah tangga yang diberkati, menjadi ibu rumah tangga yang menghormati kuasa Tuhan di dalam keluarganya, menghormati suaminya, mengasihi suaminya, menyayangi anak-anaknya, dan siapapun yang tinggal dalam rumahnya. Tuhan memberkati ibu-ibu ini dengan baik, karena kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kekurangan mereka, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan yang kelebihan dalam setiap kehidupannya. Berkati kerinduan, berkati harapan mereka ke depan, untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Berkati dengan kesehatan yang prima daripada Tuhan, sehingga boleh menjadi ibu yang terbaik, menjadi ibu yang teladan di dalam kehidupan mereka, dan menjadi ibu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ketiga hamba-Mu yang ulang tahun pada pagi hari di minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk pengumuman bisa dilihat di WA Group yang sudah ada, sehingga pada pagi hari ini tidak perlu diumumkan ulang. Untuk selanjutnya, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan, dengan penuh sukacita. Kita mengakhiri ibadah ini karena Tuhan menjadi gembala yang baik, membimbing kita, membaringkan kita ke tempat yang teduh, selalu di padang rumput yang hijau. Kita pujikan nyanyian nomor 415.
Bapak, Ibu, dan saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama mengakhiri baktian pada pagi hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau waktu keluar. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, dan siapapun yang tinggal di dalam rumahmu. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, dan di dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin.